Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga pemirsa. Saat ini ada dua orang ibu-ibu, satu Ibu Dean ini merupakan pelapor dan juga orang tua asuh dari korban. Sementara Ibu Yus ini juga merupakan orang tua asuh dari korban dan juga donatur. Kedua saksi yang saya hadirkan di malam hari ini pun merupakan teman SMA dari Sudirman, salah satu dari pelaku pemilik yayasan pemirsa. Saya ingin ke Ibu Dean terlebih dahulu. Ibu merupakan pelapor. Boleh diceritakan Bu, sebenarnya awal mula kecurigaan Ibu mendengar dari pengakuan korban dan kecurigaan lain itu kapan dan apa Ibu lakukan setelah mendengar hal itu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula saya mendapatkan berita itu korbannya ngadunya lewat sosmed, lewat DM Instagram, tapi pakai anonim. Karena mereka-mereka ini setelah saya telusuri, kenapa baru sekarang sayang ceritanya begini? Takut Bunda. Mereka takut ya karena saking deketnya saya sama pimpinan ini yang sekarang sudah jadi tersangka, mereka takut saya nge-backup dan mereka nggak ngerti rata-rata yang dinodai, yang dicabuli itu dari usia 7 tahun, 8 tahun. Sementara mereka kan nggak punya ayah. Mereka berpikirnya itu bentuk kasih sayang normal seorang ayah. Karena di sana adabnya adalah cium tangan, pipi kiri, pipi kanan, jidat, lalu cium bibir. Mereka pikir ya cium bibir tuh biasa gitu loh. Nah, saya awalnya nggak percaya Mbak, nggak percaya banget karena ini saya juga mau melaporkannya, mau mengawal korban itu juga dilema. Karena ini teman dekat saya, teman kecil saya, 20 tahun kami bersama, 20 tahun lebih. 20 tahun, saya menikah aja sudah 20 tahun, mereka dukung pernikahan saya. Kayak 25 tahun deh saya main sama si korban, si pelaku ini. Akhirnya dengan ditemani oleh kakak asuh di sananya, saya tanya siapa yang tahu. Aku cerita ke kak ini, saya kumpulin. Akhirnya datang tuh mereka berlima ke sekolah saya. Karena kita sama-sama punya yayasan, dia yayasan panti asuhan, saya yayasan pendidikan gitu. Ketika cerita gitu, ya yang tadinya bilang cuman saksi, tapi feeling saya seorang ibu main. Kalau saksi, kenapa dia ceritanya sampai bergetar, sampai mata nanar, keluar air mata, gemeter. Akhirnya saya panggil salah satu pengasuh. Bener, kamu cuman saksi aja sayang. Gemeter lagi gitu. Akhirnya saya temukan para kakak pembina di sana juga hasil dari korban pencabulan Sudirman ini. Jadi ketika mereka dinodai, dicabuli, itu ketika mereka usianya belasan tahun. Ada yang 9 tahun. Karena salah satu korban yang 9 tahun itu saat ini ada sama saya, usianya sekarang 16 tahun. Kalau dia 7 tahun di panti asuhan ini, ya berarti kan sudah 7 tahun yang lalu Mbak. Usia dia lagi 9 tahun gitu. Dan untuk menguak para korban ini mereka malu dan sampai ketemu pun akhirnya ada salah satu korban yang orang tuanya tunanetra. Saya pendekatan lagi ke orang tuanya, Bu, anak ibu sudah nggak ngerti ngebayangin orang tunanetra tuh dicabulin tuh kayak gimana, nggak ngebayangin, disodomi tuh kayak gimana, nggak ngebayangin gitu loh. Ketika ada salah satu yang disodomi itu nangis sampai pingsan Mbak, untuk menceritakan penderitaan dia bertahun-tahun aja. Saya punya videonya, di video ini sama salah satu teman saya untuk menggali ini. Dia sampai tegang, kaku, marah, bahkan kejang dan berakhir pingsan. Untuk cerita aja dia pingsan. Bagaimana mungkin 7 tahun dia tahan itu semua. Dan ini 7 tahun orang yang baru ketahuan sekarang. Sementara panti asuhannya ini sudah 20 tahunan. Kan berarti kalau dikuak bisa ratusan. Waktu digali apa sih alasan dari korban ini nggak melapor ke polisi atau mungkin kabur begitu? Apakah diancam? Iya, yang pasti halus. Ini permainannya sangat halus. Disayang-sayang dulu, dibuai-buai. Karena awalnya kenapa bisa terjadi, semua saya tanyain, bermain dari lotion. Obat anti nyamuk itu loh, dipakein di betisnya, di pahanya. Lalu kalau korbannya masih tidur nyenyak, terus ke alat kemaluannya. Aduh, ya ampun. Sampai dikeluarkan spermanya. Allah gitu loh. Allah. Jadi anak-anak kecil di sana
diajarin sodomi bersama-sama. Aduh, ya mohon maaf ya pemirsa ya, karena ini terlalu detail ya, kita menghindari hal tersebut mungkin, tapi ya ini menceritakan perilaku bejat dari pelaku. Sekarang saya ke Bu Yus, ini teman SMA ya, ini bukan manusia kok bisa, orangnya seperti apa sih Sudirman ini? Saya mengenal di Sudirman itu kelas, mulai sekelas itu kelas 2. Kelas 3 SMA, karena ngambil di biologi waktu itu kan. Di saat itu memang perilaku dia kan ya memang ke perempuan, jadi kalau mau gabung di tempat perempuan-perempuan, dia nggak mau di laki-laki. Udah memang stylenya dia melambai dan ke perempuan. Saya juga tidak curiga kalau dia memang sampai predator begini. Saya juga nggak tahu dari kapan dia mulai begini kan. Kan terpokoknya dari sekarang. Nah kalau kenapa dia mulai membuat pengajian ini, tempat panti ini juga saya juga nggak nyangka, karena di saat dia keluar SMA kita tuh semua temen udah banyak yang bekerja. Ya dia mungkin nggak dapat pekerjaan karena dengan gestur tubuhnya yang agak ke perempuan mungkin susah mendapatkan pekerjaan. Tapi di situ dia mulai calling ke teman-teman SMA kalau dia itu mencari pekerjaan agak susah. Makanya saya pikir dia bercerita, saya berpikir buat pengajian aja kali ya, atau buat di rumahnya cukup kecil, jadi cuma beberapa murid untuk diajarkan pengajian dari beberapa orang, lama-lama banyak. Dan di situ saya support aja kalau memang kayak TPA gitu, saya pikir support karena ini hal yang positif. Ya udah, teman-teman SMA juga banyak yang datang segala macam untuk tetap berteman gitu ya. Tapi ini pelaku ini punya ilmu agama yang cukup baik. Ini saya baru sadari ya, dia sebenarnya bukan dari kalangan santri atau dari dia ilmu agama sekolah di mana nggak ada sih. Cuma jubah aja yang di belajar otodidak begitu. Otodidak. Okay. Jadi stylenya itu memang kita meyakinkan sekali kalau lihat dari profil sebelumnya tuh memang meyakinkan. Pencinta anak lah. Pencinta anak juga. Ketika proses sampai kemudian ditetapkan tersangka itu kan panjang. Pernah tidak sih waktu ada laporan pertama dikonfrontir, berdalih atau nggak ngaku nggak sih Sudirman? Nggak ngaku, saya konfrontir. Apa katanya? Apa katanya kepada Ibu Dean? Gimana nih, gue kok dapat ini dari polisi, ada apa ya Bu, ada apa? Enggak, aku nggak kenapa-napa gitu. Saya pikir bahkan udah dipanggil sama polisi pun dia sempat ibadah umroh. Hari ini dipanggil, suratnya saya tahu dan saya yang ngelaporin. Saya yang laporin. Dari panggil, saya nanya ke penyidiknya, Pak kapan dikirim? Hari ini. Hari itu kalau nggak salah hari Selasa. Rabu Kamis dia umroh. Masih ngirim doa-doa ke kita semua, videoin. Sister Din Desvi, semoga ini, semoga itu, semua kita dapat. Kita diem-diem aja, padahal kita udah laporin dia. Masukin laporan. Dari Juli tanggal awal bulan. Pulang kan Agustus ya? Iya. Oke, nah selain mungkin Sudirman, karena Ibu Yus ini kan juga pengurus juga ya di sana. Kalau tenaga pengajar seperti apa? Karena salah satu penetapan tersangka ini ada tenaga pengajar. Mereka pelaku juga bagian dari pelaku tindakan kekerasan seksual ini, Bu. Seperti apa Bu Yus tahunya? Lebih menjelaskan. Boleh Bu Dean. Karena tahu dalam pantinya. Iya. Saya tahu betul kegiatan mereka dan semua anak-anak ini deket sama saya dan saya bisa akses masuk kapan aja saya mau. Ini tuh Sudirman sebagai pimpinan, 2 ajudan-ajudannya nih yang sekarang sudah ditangkap, yaitu Yusuf dan Yandi lagi DPO, dan ini ada 2 lagi Mbak, ada 2 lagi inisial aja ya karena kan belum ditetapkan, L sama W. Nah ini tahu semuanya. L dan W ada di Jakarta tidak? Ada di Jakarta. Oke. Ini belum saya laporkan. Tapi masih ada di pengurus panti asuhan ada. Jadi kenapa saya bilang ini kejahatan yang sangat luar biasa, kebiadaban yang sangat luar biasa. Jadi ketika ini 2 predator atau 3 predator ini mau berbuat cabul sama salah satu anak asuhnya, mereka bekerja sama. Dipanggil sama ayah buat ambil makan, naiklah ini dengan polosnya naik ke lantai 2, antar makan. Ternyata di kamar itu sudah nunggu predator lainnya dicabuli dengan 2 orang. Membantu 3 ya. orang. Selain itu juga kejahatan mau kita ungkap adalah dengan modus panti asuhan, dieksploitasi juga, tapi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah Bu Yus, Ibu Yus keluar uang berapa gitu untuk membiayai anak-anak, ternyata anak-anak bukanlah dididik baik, malah dieksploitasi. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, jangan kemana-mana.